Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Media Perkebunan di channel Media Perkebunan yang membahas seputar perkebunan baik teknis maupun non-teknis, juga perkembangan industri perkebunan baik dari hulu hingga hilir, juga tentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyentuh sektor perkebunan. Tak lupa juga kita sama-sama berdoa. Harapan kita Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan yang prima agar kita bisa beraktivitas seperti biasa dan juga dilancarkannya pemberian rezeki yang halal dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Sobat Planters, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang banyaknya pabrik kelapa sawit yang memanfaatkan momen larangan ekspor dengan cara memborong TBS dengan harga rendah buat pasca lebaran. Dan ini kita ambil dari laman ekonomi bisnis.com. Mari kita baca beritanya. Bisnis.com, Jakarta. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKasindo) menyampaikan bahwa pabrik kelapa sawit PKS masih membeli tandan buah segar TBS petani dengan harga yang murah. Mereka menduga PKS justru akan menjual CPO dengan harga mahal usai lebaran. Ketua DPP APKasindo Gulat Manurung mengatakan, pengumuman pemerintah yang melarang PKS membeli TBS petani dengan harga murah tidak diindahkan PKS. Anjuran pemerintah tersebut dan hadir seiring pelarangan ekspor bahan baku minyak goreng, bahan minyak goreng dan minyak goreng serta CPO oleh pemerintah. Bukan banyak lagi, laporan semuanya begitu, dan PKS menjual CPO-nya habis lebaran dengan harga mahal karena faktanya harga CPO masih lumayan tinggi, ujar Gulat saat dihubungi bisnis Kamis 28 April tahun 2022. Menurut Gulat, berdasarkan data dari anggotanya di 22 provinsi, harga TBS saat ini rata-rata Rp1.600 per kilogram dari sebelumnya Rp3.850 per kilogram. Fenomena tersebut sudah dimulai sejak Jokowi mengumumkan akan melarang ekspor minyak goreng pada 22 April lalu. Oleh karena itu, dia meminta dengan terbitnya Permendak nomor 22 tahun 2022, pemerintah harus lebih tegas kepada PKS sebab, kata dia, PKS tidak menghiraukan surat edaran dari Dirjen Perkebunan yang meminta PKS tetap membeli TBS dengan harga normal. Tapi kenyataannya tidak satu pun PKS yang patuh terhadap harga kesepakatan yang ditetapkan oleh Dinas Perkebunan sesuai Permentan 01 tahun 2018, jelasnya. Lebih lanjut, Gulat menegaskan secara teori meski CPO dilarang, hal tersebut tidak akan membuat harga TBS jatuh sebab selama ini 93% CPO sudah diolah di dalam negeri dan hasilnya diekspor hanya 7%, kata dia, CPO yang langsung diekspor. Dengan kebijakan larangan ekspor CPO, maka 100% CPO kita harus diolah di dalam negeri dan hasil olahannya baru diekspor kecuali yang terkait dengan bahan baku minyak goreng, ujarnya. Dengan stopnya ekspor CPO Indonesia, ujar dia, tentu harga CPO dunia akan naik dan akan berdampak ke produk hilirnya pun akan terdongkrak. Tentu ini akan menjadi peluang besar bagi eksportir dan industri hilir dan harga TBS pelan-pelan akan terdongkrak naik nantinya, tutur beliau. Dan dia pun meminta agar semua pihak bekerja sama dan meningkatkan komunikasi yang lebih intensif
agar sengkarut minyak goreng bisa terselesaikan. Kami harus bergandeng tangan melalui turbulensi ini, jika tidak justru sebaliknya, atau saling meniadakan. Tanpa bergandeng tangan, maka persoalan ini akan berkelanjutan, ucapnya. Sementara itu, Ketua Bidang Tata Ruang dan Agraria Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Edi Martono mengatakan, akan rapat dengan seluruh pelaku usaha sawit, baik dari hulu sampai hilir hari ini. Dia belum mau menjawab terkait keluhan petani tersebut. Nanti sore ini kami akan konferensi pers Dewan Sawit Indonesia jam 3:30 nanti, dan sikap kami ada di sini, ucap dia saat dihubungi Kamis 28 April tahun 2022. Sebelumnya, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan menerbitkan surat edaran kepada para gubernur agar memperingatkan, bahkan memberikan sanksi kepada pabrik kelapa sawit yang telah menurunkan harga tandan buah segar ataupun TBS-nya para petani secara sepihak. Edaran tersebut dibuat untuk merespon para petani sawit di Indonesia yang mengadukan adanya penurunan TBS pasca pengumuman langsung larangan ekspor minyak sawit. Surat edaran bernomor 165-KB-020-E-04-2002 itu ditujukan kepada 21 gubernur karena wilayahnya terdapat pabrik sawit. Adapun surat tersebut diterbitkan pada Senin 25 April tahun 2022. Oke Sobat Planters, demikianlah tadi baca berita dari Ekonomi dan Bisnis dari harianbisnis.com. Ya, ini pabrik kelapa sawit manfaatkan momen larangan ekspor, borong TBS harga rendah buat pasca lebaran. Oke, coba kita ulas sedikit Sobat Planters. Pabrik PKS membeli TBS petani dengan harga rendah itu hanya untuk kamuflase ataupun sebagai dalih agar mereka bisa membeli TBS itu karena adanya pelarangan ekspor oleh pemerintah Republik Indonesia. Tapi sejatinya kelangkaan CPO yang ada di pasar internasional akan mendongkrak harga CPO tersebut pada level yang cukup tinggi, dan apabila nanti pada saat keran ekspor Indonesia itu telah terbuka kembali oleh pemerintah, maka para pengusaha CPO tersebutlah yang akan menikmati hasilnya yang luar biasa, karena pada saat pembelian TBS di tingkat petani dengan harga yang cukup rendah, sehingga terdapat margin selisih pembelian TBS dengan penjualan CPO yang cukup tinggi, dan itu akan menambah pundi-pundi para pengusaha dan para pelaku industri kelapa sawit, utamanya para cukong-cukong dan perusahaan-perusahaan besar itu meraih keuntungan yang berlipat-lipat. Dan sebenarnya menurut hemat kita, untuk TBS yang dibeli oleh para PKS yang akan diolah menjadi CPO sebenarnya masih cukup mampu disimpan di tangki-tangki timbun mereka yang kebetulan juga cukup besar, dan menurut perkiraan kita mampu mereka timbun sebanyak kurang lebih 2 minggu ya. 2 minggu produksi mereka bisa menimbun dan bisa menyimpannya sebelum akan diolah kembali. Jadi tidak setiap hari diolah, kemudian hari itu juga mereka harus ekspor, karena harus mengumpulkan juga CPO tadi ke dalam tangki timbun agar dapat diekspor ataupun dijual kepada para trader untuk segera diekspor. Karena bagaimanapun juga trader-trader tadi tidak mampu dan tidak akan mau membeli CPO dengan jumlah volume yang kecil, sehingga akal-akalan saja menurut hemat kita membeli TBS para petani dengan alasan tidak bisa ekspor. Belum lagi ekspor CPO Indonesia itu cukup kecil dibandingkan dengan ekspor industri hilir, ya sekitar 700.000 ton per bulan. Sementara untuk industri hilirnya seperti barang-barang CPO hasil olahan
itu sekitar 3 juta ton per bulan. Jadi untuk pelarangan CPO-nya yang hanya 700.000 ton per bulan, mereka mampu membeli TBS sawit para petani dengan harga rendah. Dan itu pun yang dilarang oleh pemerintah. Sementara untuk ekspor bahan-bahan lainnya yang tidak menyangkut dengan minyak goreng maupun bahan baku minyak goreng, bahkan minyak gorengnya sendiri, itulah yang dilarang, dan itu juga cukup besar sebenarnya. Dan kita ketahui bahwa untuk kebutuhan minyak goreng di dalam negeri dalam 1 tahun itu, untuk kebutuhan rumah tangga sekitar 5 juta ton. Sementara untuk industri pangan itu sekitar 2 juta ton. Jadi kebutuhan untuk dalam negeri, untuk industri rumah tangga dan industri pangan itu sekitar 7 juta ton. Sementara produksi Indonesia dalam 1 tahun itu sekitar 49 juta ton. Jadi pelarangan untuk ekspor oleh pemerintah tadi yang melarang total untuk CPO yang hanya 700.000 ton per bulan, itu membuat akal-akalan mereka membeli TBS masyarakat dengan harga rendah dengan alasan akan di-stop ekspor CPO. Bahkan telah di-stop CPO, jadi mereka membuat alasan seperti itu. Sobat Planters, menurut hemat kami, pemberlakuan DMO yang kemarin itu sebanyak 20% bahkan 30% dari produksi yang harusnya diekspor, itu sebenarnya sudah mencukupi untuk kebutuhan industri minyak goreng. Karena dengan produksi sekitar 49 juta ton, kalau kita ambil 20%-nya saja itu sekitar hampir 10 juta ton. Sementara kebutuhan industri pangan nasional itu sekitar 7 juta ton. Jadi untuk pelarangan ekspor CPO yang hanya 700.000 ton per bulannya, itu membuat para PKS ataupun para trader seakan-akan menutup semua peluang ekspor mereka. Padahal untuk industri olahan lainnya masih bisa mereka lakukan. Belum lagi untuk kebutuhan biodiesel nasional dengan B20, B30. Jadi serapan-serapan untuk CPO yang tidak bisa diekspor masih bisa ditambung di industri dalam negeri. Dan juga bagi industri-industri yang terintegrasi, misalnya dengan refinery maupun dengan industri-industri olah pangan lainnya, mereka masih bisa memanfaatkan menjadi produksi yang bisa dijual baik di domestik maupun diekspor dengan hasil produksi olahan. Jadi bukan industri mentah. Jadi menurut hemat saya, pelarangan ini juga ada dampak baiknya bagi pendewasaan industri minyak sawit di Indonesia. Dengan catatan surat edaran dari Dirjen Perkebunan itu harus ditindak tegas, harus ditindaklanjuti oleh gubernur bagi perusahaan-perusahaan PKS yang nakal dan tidak memenuhi harga TBS yang ditetapkan oleh panitia penetapan harga di masing-masing provinsi. Dan menurut hemat saya itu adalah akal-akalan yang akan menguntungkan mereka saat nanti keran ekspor untuk CPO dibuka. Sementara untuk yang lain-lainnya, bahan-bahan lain dari hasil olahan CPO yang tidak terkait dengan minyak goreng, mereka masih bisa ekspor. Oke Sobat Planters, itu sedikit dari gambaran yang kita sampaikan bagaimana tata cara pabrik kelapa sawit memanfaatkan momen larangan ekspor untuk borong TBS dengan harga rendah buat pasca lebaran dari ekonomi bisnis.com. Dan terima kasih untuk teman-teman semua, kepada para planters, selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat hari lebaran 1 Syawal 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.